Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Selamat datang kepada seluruh partisipan di siang hari ini ya. Dan kepada instruktur Ibu Eda, terima kasih yang sudah hadir dan gabung. Hari ini saya bersama dengan dua rekan saya, Ibu Intan yang akan bertugas sebagai moderator dan Bapak Iqbal Tawakal yang akan bertugas sebagai presenter. Kita di sini, Bapak Iqbal di sini akan membawakan sebuah materi tentang Match Day. Ya. Ini adalah materi sambungan dari yang minggu kemarin mungkin. Kemarin kita membahas tentang sehari sebelum Match Day. Nah, ini adalah materi di mana hari pelaksanaan dilaksanakannya sebuah pertandingan. Oke, sebelum kita mulai, saya akan membacakan beberapa tata tertib selama VCON ini berlangsung ya. Pertama, peserta harus memakai nama akun asli, jadi bukan nama samaran ya. Yang keduanya, peserta tidak boleh mengaktifkan audio selama VCON berlangsung, kecuali saat sesi tanya jawab dan dipersilahkan oleh moderator. Yang ketiganya, peserta dilarang menyanggah dan menambahkan presensi saat VCON berlangsung. Selanjutnya, ketika akan bertanya, bisa di kolom chat, harap mencantumkan nama lengkap dan instansi. Ya. Selanjutnya, ketika bertanya menggunakan mic, harap memperkenalkan diri dan sebutkan nama instansi jika ada. Untuk sesi tanya jawab akan diadakan saat presentasi telah disampaikan oleh presenter dan mungkin hanya dibatasi, kita lihat waktunya nanti sekitar 2 atau 3 pertanyaan saja. Untuk presensi akan di-share 15 menit sebelum VCON berakhir dan peserta VCON tidak diperkenankan mengisi daftar hadir di chat box atau kolom komentar. Selanjutnya, peserta yang mengganggu dan tidak mematuhi tata tertib selama pelaksanaan VCON berhak dikeluarkan oleh petugas. Selanjutnya, yang terakhir, peserta VCON wajib menyalakan video atau kamera pada saat sesi dokumentasi. Baik, untuk mempersingkat waktu saja, acara ini saya serahkan kepada Ibu Intan sebagai moderator. Silakan Ibu Intan. Baik, terima kasih Bu Windu atas waktunya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk semua audiens yang sudah hadir. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya. Semoga tidak bosan ya, karena hari ini kita 3 kali tayang dan ini insya Allah adalah penayangan kita yang terakhir. Baik, kali ini saya bertindak sebagai moderator. Sebelumnya saya akan membacakan dulu visi mengenai CV, tentang presenter hari ini ya. Yang jadi presenter hari ini yaitu Bapak Iqbal ya. Nama lengkap adalah Muhammad Iqbal Tawakal. Beliau lahir pada tanggal 23 Desember tahun 1990 di Subang. Pendidikan yang ia tempuh jenjang SD di SDN Dewi Sartika, kemudian beliau adalah lulusan dari SMP Negeri 1 Subang, alumni dari SMAN 3 Subang dan Universitas Pendidikan Indonesia UPI jurusan PJOK. Pekerjaan beliau adalah staf pendidik atau guru di SMK PGRI Subang yang ditugasi pula sebagai pembina OSIS. Lalu kemudian organisasi yang beliau pernah ikuti adalah Match Komisioner Sepak Bola pada tahun 2013 sampai detik ini. Kemudian Match Komisioner Futsal tahun 2017 sampai detik ini, dan kemudian Komisi Tetap Bidang Kompetisi Asosiasi PSSI Kabupaten Subang. Nah, baik sesuai dengan jurusan yang beliau tempuh yaitu PJOK ya, olahraga. Materi yang akan beliau bawakan judulnya adalah Match Day
Nah, ini adalah seperti yang sudah Bu Windu utarakan sebelumnya, materi lanjutan dari materi minggu lalu. Minggu lalu Pak Iqbal membawakan materi yang berjudul Match Coordination Meeting, yaitu persiapan 2 hari sebelum hari H, dan hari ini yang akan Pak Iqbal bawakan adalah mengenai hari H-nya pertandingan. Baik, tanpa berlama-lama saya sediakan waktu dan tempatnya buat Pak Iqbal. Silahkan Pak Iqbal. Oke, terima kasih Bu Intan dan Bu Windu. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu lagi pada kesempatan hari ini. Alhamdulillah sehat semuanya. Nah, hari ini saya akan membahas tentang match day. Apa yang dilakukan seorang match commissioner ketika match day. Di hari kemarin kita membahas tentang match coordination meeting ya, jadi saling berkaitan lah. Jadi kalau misalkan sinetron mah berlanjut itu. Kalau dibikin sinetron bisalah 10 episode malah. Gitu. Oke. Langsung saja saya screen ininya, materinya. Oke, ini match day ya. Nah, match day. Ini hari H pertandingan, hari H pelaksanaan. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana peran match komisioner ketika hari pertandingan. Kemarin kan kita membahas tentang peran match komisioner ketika match coordination meeting. Nah, kita harus recah dulu ya, harus bagi-bagi dulu. Ini matchcom itu atau match komisioner itu bagian dari match official. MC itu apa sih? MC itu match komisioner, bukan MC ini ya apa pembawa acara itu bukan. Ya, jadi match komisioner atau kalau dalam bahasa Indonesia suka dibilang pengawas pertandingan atau inspektur pertandingan. Nah, di bawah match komisioner ada general koordinator atau asistennya match komisioner. Ya, jadi yang mengkoordinatori semua apapun ketika pertandingan kemudian dilaporkan kepada MC itu pekerjaan general koordinator. Nah, untuk liga top itu peran ini sudah berbeda ya. Jadi MC dan GC dipisahkan. Tapi kalau di amatir itu masih satu. Jadi MC merangkap GC gitu ya. Lanjut match official itu ada inspektur wasit atau referee asesor. Nah, biasanya di liga top itu sudah dipakai atau liga 3 putaran nasional itu sudah memakai referee asesor. Nah, lanjutnya ada referee, wasit itu sendiri referee, ada asisten referee 2 orang ya, asisten referee 1, asisten referee 2, sama part official atau wasit cadangan. Oke, sampai sini ya, bisa dipahami mungkin ya. Lanjut. Nah, ini penjabarannya ya. Match komisioner itu adalah seseorang yang telah memiliki sertifikat sesuai predikat yang disandangnya. Jadi kita mengikuti match komisioner itu ada kursusnya gitu yang dilaksanakan oleh federasi sesuai dengan tingkatannya. Ya, ketika bertugas itu match komisioner ini ditugaskan otoritas penyelenggara kompetisi atau pertandingan menurut tingkat yang jenjangnya. Jadi ketika saya bertugas, yang menugaskan itu bisa dari Asosiasi Provinsi Jawa Barat atau Federasi Pusat langsung dari PSSI Pusat. Kemudian wakil tertinggi dari otoritas penyelenggara kompetisi atau pertandingan yang mengatur seluruh kegiatan persiapan selama pertandingan dan setelah pertandingan. Jadi tugas pokoknya ada 3. Tapi 3 itu anaknya banyak gitu ya kalau dijabarkan ya. Mungkin minggu kemarin sama sekarang kita hanya membahas 2 topik saja. Nah, ini lebih lanjut lagi bahwa match komisioner itu perwakilan resmi PSSI di sebuah pertandingan. Kemudian suara resmi
dari federasi itu sendiri, penyambung lidah, penghubung juga, penegak aturan, regulasi, dan lain sebagainya, baik fasilitas dan sebagainya, penilai, menilai bagaimana kesiapan panitia penyelenggara, tim, maupun aspek yang lainnya. Pengelolaan, apakah dikelola dengan baik pertandingan atau tidak, kita yang mantaunya. Sebagai administrator juga, ya kita yang melaporkan segala sesuatunya terkait suatu pertandingan kepada federasi. Sebagai mentor juga, jadi datang ke sebuah kota A misalkan kita datangi, kita sebagai mentor, tapi kita bekerja sama ya. Oke, kemudian ini slide selanjutnya. Nah, ini aktivitas atau hari H pertandingan atau ketika match day, apa sih yang dilakukan MC itu? Nah, ketika kemarin H-1 kan match coordination meeting, taruhlah alur ceritanya gitu tuh, pulang ke hotel misalkan tidur. Nah, pagi hari dia sudah mengecek lagi apakah persiapannya sudah selesai atau belum ya. Nah, seperti marka lapang, bendera sudut, gawang, jaring, bench, papan pergantian pemain, papan skor, apakah sudah siap atau belum. Ditinjau ulang lagi. Kalau misalkan belum memenuhi standar, mau tidak mau harus dirapihkan lagi. Kemudian mengecek sound system ya, nepi ke sound system gitu lah ya. Sampai ke sound system kita cek jalan atau tidak. FIFA anthem-nya disiapin termasuk bendera kompetisi itu atau benar fair play sudah disiapkan atau belum. Kondisi ruang ganti tim dan wasit ya. Jadi di dalam ruang ganti itu harus ada freezer, harus ada meja master, pakai showernya apakah airnya jalan atau tidak, banyak atau tidak, terus ada hot and cool-nya. Jadi air itu mau air panas, air dingin harus dipersiapkan di shower itu. Pakai water heater biasanya. Apakah masih layak atau tidak. Di ruang wasit pun begitu. Ada freezer, ada istilahnya ada kulkas, ada meja tempat masker juga, ada buah-buahan, minum yang sudah dipersiapkan segala macam. Ya. Kemudian kita cek lagi tempat ruang produksi TV. Kalau misalkan ada siaran langsung, kita cek persiapannya sampai di mana. Kemudian kita pastikan petunjuk arah, karena di stadion kan tidak mungkin tidak ada penunjuk arah. Nanti bisa tersesat gitu. Dan itu nanti berguna buat yang VIP guest tuh di mana, yang disabilitas sebelah mana. Nah, nanti itu ada petunjuknya. Ini mix zone, ini nggak boleh, penonton nggak boleh sembarangan masuk sini. Penonton misalkan masuknya bukan jalur sini. Nah, nanti itu diatur sampai segitunya. Nah, laporan juga ya, regulasi itu disiapkan. Laptop, kamera digital, stopwatch semuanya sudah siap. Nah, ini walkie-talkie juga sangat penting untuk kita berkomunikasi, karena kita tidak mungkin berkomunikasi dalam satu stadion yang sangat besar hanya menggunakan handphone misalkan. Itu nggak efektif. Jadi wajib punya walkie-talkie, dan itu pun sebagai alat komunikasi kita nanti ketika ketika pertandingan berlangsung. Nah, poin yang penting juga, poin ke-10, distribusi tiket tidak melebihi ketentuan. Nah, ini mungkin tidak banyak tahu ya, ketika dalam satu penyelenggaraan pertandingan seharusnya itu kapasitas stadion hanya diisi 80%. Contoh misalkan kapasitas stadion itu 10.000 orang, berarti tiket itu dijual hanya 8.000 tiket, tidak boleh lebih dari 8.000. Lantas pertanyaannya, kenapa? Yang 2.000 itu kemana? Nah, yang 2.000 itu kan nanti diisi oleh misalkan aparat keamanan di situ. Ada VIP guest, ada mungkin kalau pejabat mau datang reng-rengannya harus disiapkan ya. Ada dari medis, dari keamanan sudah tentu, ada security internal maksudnya. Nah, itu harus dipersiapkan. Jadi kapasitas itu 80% dari total kapasitas stadion. Yang 11 menyiapkan tempat khusus. Nah, ini tadi kan di flyer saya kasih
gambar seseorang yang tidak memiliki kaki ya, maksudnya disabilitas lah ya. Ini juga harus dipersiapkan jika ada yang apa namanya istilahnya penyandang disabilitas itu. Jadi tempatnya harus di mana, tracknya juga harus yang kayak gimana. Tidak mungkin misalkan menempatkan seorang yang disabilitas banyak tangganya, aksesnya pokoknya dipermudah. Jadi sepak bola itu untuk semuanya gitu. Baik yang orang normal ataupun orang disabilitas punya hak yang sama gitu. Ya. Kemudian menyiapkan VIP pass tadi. Jadi dibedakan antara penonton biasa dengan VIP passenger misalkan. Itu di mana masuknya lewat mana, parkirnya di mana itu harus dipersiapkan. Duduknya pun harus di mana. Nah, selanjutnya pergi ke stadion lebih awal ya dari GC, referee dan tim. Nah, ini pengecekan contohnya misalkan ini aktivitas di pagi hari, kita cek semuanya, kita cek dari marka garis line ini yang di bench ya, terus garis line memanjang untuk lebar lapangan, di gawang juga kita cek lagi apakah kalau misalkan di hari sebelumnya ada masalah apakah sudah dibetulkan atau tidak. Sampai ini ke ruang ganti. Nah, ini kan ada kursi jongkok, ada kloset duduk wajib ya di sepak bola di stadion besar ada kloset duduk. Kenapa kan ada pertanyaan, mungkin itu kan bukan budaya kita. Justru ini menghindari pemain untuk cedera. Jadi misalkan ketika second half atau babak pertama selesai, mungkin ada pemain yang pengen buang air gitu. Kalau misalkan pakai kursi jongkok, otomatis urat-uratnya itu ketarik ya. Karena lagi keras-kerasnya intennya itu mungkin bisa menyebabkan putus si urat-uratnya mungkin ya. Makanya diwajibkan untuk pakai kloset duduk. Mungkin itu alasannya ya. Salah satu alasannya. Nah, ini ruang ganti kita cek lampunya gimana misalkan. Apakah sudah bersih lagi, ada whiteboardnya tidak. Ini kan ada whiteboard ya di situ. Itu untuk strategi pelatih lah. Nah, kemudian yang paling terpenting kalau main malam hari, lampunya pun harus dicek. Jadi biasanya ketika akan melaksanakan pertandingan malam hari, itu sehari sebelumnya lampu semua dinyalain semuanya. Dinyalain, dites sampai mencapai maksimal, dites nih. Nah, kalau misalkan nanti mati lampu, berarti sampai sejauh mana nih kemampuannya. Otomatis genset harus dipersiapkan supaya nanti ketika bermain tidak ada kejadian lampunya mati gitu. Lanjut. Nah, ini ya. Datang lebih dari awal, briefing ya. Briefing ini ketika tadi kan ceritanya pagi hari. Setelah dicek beres, kemudian balik lagi ke hotel, mempersiapkan, terus balik lagi ke stadion. Nah, ini yang harus dicek ya. Briefing dengan panpel, kesiapan fasilitas dan fasilitas pendukung. Ya, penempatan ambulan ini harus diperhitungkan. Harus dekat dengan yang namanya pintu keluar. Kenapa? Karena kalau misalkan ada emergency, kita harus cepat-cepat itu dibawa ke rumah sakit terdekat. Yang pasti dipersiapkan power radarnya dan sebagainya. Penempatan pemadam kebakaran juga sama. Penempatan kamera, ini kamera. Penempatannya di mana nanti kita berkonsultasi dengan hot brush crash, bagusnya di mana. Terus kalau misalkan par itu banyak ya kameranya, banyak banget. Mungkin untuk penggunaan par ya. Terus kondisi bench, area teknik, tribun VIP, tribun media itu harus di atur lagi sampai sejauh mana yang namanya kondisinya. Oke, yang ketiga memastikan kedatangan medis dan petugas pemadam kebakaran. Itu harus dipastikan ya. Jadi jangan sampai ketika sudah masuk ke pemanasan tim nantinya
itu petugas medis belum datang, jangan sampai. Takutnya nanti ketika pemanasan dia kena cedera, ada pemain yang cedera, petugas medis nggak datang, berarti itu kelalaian. Nah. Jadi harus setiap sedia. Memastikan apel petugas keamanan ya sebelum dimulai, sebelum dibuka, itu biasanya ada briefing dari pihak keamanan. Yang memastikan penempatan penonton tuan rumah dan tamu. Nah ini juga poin penting ya, jadi harus ditempatkan kalau misalkan ada tim A lawan tim B itu tim tamu. Nah itu harus ditempatkan sebelah mana tim B-nya itu. Kenapa? Kenapa seperti itu? Karena untuk memudahkan proses nanti masuk dan keluar ke stadion. Kalau misalkan berceceran itu sangat sulit, apalagi rivalitas di Indonesia itu sangat kental ya, takutnya dia terpisah dari rombongannya, ada sesuatu hal yang tidak diinginkan lah, misalkan terjadi pemukulan dan sebagainya. Makanya kita harus diatur duduknya di mana. Di luar negeri pun seperti itu. Oke, memastikan kedatangan wasit di stadion, memastikan kedatangan tim. Nah, memastikan announcer mendapatkan skrip. Ya tadi ini di gambar ini bisa dilihat mungkin ya. Oke, melakukan aktivitas lainnya berdasarkan urutan waktu kick off atau match countdown. Nah, ini dicek lagi ya, dicek. Ini contoh ya untuk dicek. Nah, ini saya kira tidak perlu dijelaskan ya untuk official match countdown karena minggu kemarin kita sudah membahas ini ya secara detail bagaimana official match countdown ini. Nah, mungkin ini contoh dari yang namanya nih di min 10 menit ya, upacara protokol pertandingan atau match in ya. Jadi mulainya dari 10 menit di tunnel dan sebagainya, official band sudah masuk area teknik dan duduk di bench, pemain inti dari kedua tim sudah standby ya. Nah, mungkin ini upacara match in ya. Oke, sorry. Kita ulang lagi ya. Oke. Kita naik sedikit ya. Oke. Pertanyaannya, siapa tadi yang pakai baju hitam yang beriringan dengan wasit? Itu yang namanya general koordinator tadi. Yang mengiringi wasit ketika upacara march in berlangsung. Di manakah posisi match commissioner? Match commissioner itu ada di atas biasanya. Ya, ada space tersendiri. Jadi kenapa di atas? Dia nanti melihat bagaimana jalannya pertandingan dan dia bisa memantau sekeliling stadion. Makanya dia ditempatkan di atas. Nah, makanya kenapa perlu walkie-talkie itu untuk berkomunikasi dengan semua stakeholder yang ada di stadion, termasuk tadi GC, karena GC ada di bawah nanti. Oke. Nah, kick off ya, ceritanya kick off. Kemudian ketika permainan yang pertama ya harus dideteksi sedini mungkin potensi-potensi yang terjadi di saat pertandingan seperti keributan penonton. Ya, yang kedua penonton meluber di luar tribun. Nah, di luar tribun ya takutnya meluber, tapi kan tadi sudah protokolnya sudah jelas 80% dari kapasitas stadion. Flare atau firework. Nah, ini
penyakit kambuhan biasanya ya, kalau di Indonesia selalu aja ada player dan firewall. Nah, ada kejadian lain seperti pemain cedera serius dan memerlukan penanganan sampai ke rumah sakit. Betul, ini tadi kenapa saya bilang mobil ambulan itu harus dekat dengan pintu keluar. Aksesnya itu jangan sampai sulit, itu harus dipermudah. Saya pengalaman, saya pernah waktu itu di Jakarta Utara kalau nggak salah, ada pemain yang namanya berbenturan kena kepala lah sampai tidak sadarkan diri. Kemudian si pemain langsung dibawa ke rumah sakit terdekat. Nah, sampai di situ match komisioner ketika beres pertandingan harus memastikan bahwa si pemain tersebut baik-baik saja. Maksudnya melihat kondisinya bagaimana, apakah parah dan sebagainya. Nah, ketika saya di situ, saya beres pertandingan, saya bereskan laporan, lah saya langsung mengunjungi rumah sakit dan melihat MRI atau misalkan di scan ya, kepalanya ternyata tidak apa-apa. Ya, harus sampai seperti itu, harus memastikan pemainnya selamat atau safe gitu. Tidak sampai ada cedera yang istilahnya berat gitu ya karena kejadian itu. Lanjut, kejadian setelah pertandingan pun kita laporkan ya, nanti di laporannya kita misalkan ada ketika beres main, biasanya kan ketika pemain mau masuk ke ruang ganti ya, biasalah supporter di kita kan misalkan ada yang melempar apa, itu pun termasuk suatu kejadian ya, harus dilaporkan misalkan. Kemudian membuat laporan pertandingan, membuat laporan khusus. Nah, laporan khusus nanti ada saya lampirkan. Nah, bukti-bukti laporan khusus harus dilampirkan seperti kejadian misalkan ada yang kartu merah langsung. Kita lampirkan laporannya, kronologisnya itu kenapa bisa diberikan kartu merah langsung. Nah, itu dibuat sebagai laporan khusus. Mengirimkan laporan kepada otoritas pemberi tugas. Nah, ini langsung ke otoritas memberi kita tugas. Kalau di Asia mungkin AFC, kalau misalnya di Indonesia PSSI gitu kan. By system ya, sekarang udah by system pelaporannya. Oke, nah ini contoh laporan pertandingan. Apa saja yang harus dilaporkan? Misalkan sebelum pertandingan ada yang pertama inspeksi stadion tadi ya, tentang fasilitas yang ada di stadion. Apakah sudah mencapai standarnya atau belum? Apakah sudah istilahnya standar atau belum? Apakah sudah memenuhi kriteria? Itu dilaporkan. Kemudian yang MCM ya yang kemarin kita bahas, koordinasi dan komunikasi juga kita dilaporkan. Pre-match press-con, biasanya setelah MCM pasti ada pre-match press-con. Rehearsal atau gladi bersih. Nah, gladi bersih yang kayak tadi ketika upacara istilahnya seremoni lah tadi ya, march in, itu harus digladi bersihkan. Ada official training, ada. Nah, official training itu yang pertama kita harus memberikan suratnya bahwa official training tim A misalkan dilakukan jam segini sampai jam segini. Dan waktunya itu hanya dikasih 1 jam. Biasanya official training itu H-1. Official training biasanya pelatih itu suka minta mau terbuka atau tertutup. Maksudnya terbuka apa? Itu terbuka untuk media. Jadi media bisa masuk ke situ untuk melihat proses official training. Yang kedua, tertutup. Tertutup itu tertutup untuk media ataupun untuk stakeholder yang lainnya. Jadi ketika dia official training, saya mau tertutup, otomatis kita harus keluar dari stadion dan tidak boleh melihat aktivitas official training gitu ya. 7 ya masalah tadi misalkan kayak kekurangan, misalkan tadi misalkan water heaternya nggak jalan, airnya nggak keluar mungkin di ruang ganti segala macam, atau faktor-faktor lainnya lah. Nah, setelah pertandingan ada match summary, nanti saya kasih lihat match summary seperti apa, pergantian pemain, ada post match ya, deskripsi pertandingan, apakah pertandingannya berjalan dengan keras
atau misalkan pertandingan berjalan dengan tempo yang sedang, tempo tinggi, itu kita dilaporkan. Ada post-match press-con di sini, tadi pre-match, sekarang post-match. Laporan khusus tadi kalau misalkan ada kejadian. Laporan match komisioner ya. Yang keempat, H-2 sampai selesai penyelenggaraan pertandingan. Jadi H-2 dilaporkan, H-1 dilaporkan, hari H pertandingan dilaporkan. Dan kemudian laporan pre-play jika ada. Nah ini ya, ada yang namanya ini aplikasi untuk Liga 1, Liga 2 itu pakai LIAS ya, LIAS Liga Indonesia Baru. Tampilannya seperti ini. Untuk Liga 3, IPE di situs ini. Tampilannya seperti ini ya. Dia tidak bisa memberikan yang terlalu detail gitu ya. Ini. Untuk pelaporan ini, tapi yang pasti garis besarnya seperti yang ada di layar Bapak lihat sebelum dan setelah pertandingan. Nah ini match summary. Nah ini harus ketika pertandingan selesai, kita klik selesai, kita cek lagi, pastikan samakan dengan wasit sudah benar yang masukin misalkan yang membuat gol ini Brilian ya, si Brilian cetak gol misalkan segini waktu segini kita samakan dengan wasit, yellow cardnya misalkan ada yang kartu kuning berapa ya, kita samakan. Setelah itu kita print, kita kasih kepada kedua tim dan kita kasih kepada media juga, media sebagai laporan nanti ya, sebagai pemberitaan. Nah ini bukti laporan khusus, misalkan ada ini ya, biasa ada flare di dalam stadion, ya, itu harus ada buktinya gitu, misalkan dipoto atau ini. Berarti ini ada kembang api, ada flare misalkan, ya, kita laporkan apa adanya. Tuh. Mungkin nanti pihak dari komisi disiplin akan menindaklanjuti. Ya. Nah ini contoh dari misalkan bukti laporan khusus ketika pemain mendapatkan kartu merah langsung. Contoh ya ini seperti ini. Ya, video singkat ya. Itu tadi terlihat mengapa wasit langsung memberikan kartu merah langsung ya. Tidak ada discuss lagi langsung kartu merah karena di situ kalau di sepak bola namanya tadi dog show. Denying of goal scoring opportunity gitu ya. Jadi ketika sudah berhadapan dengan penjaga gawang sudah pasti mungkin masuk, tapi tadi ada tarikan dari pemain belakang itu nggak ada discuss langsung kartu merah langsung. Mungkin perdebatan awal-awal ini kalau misalkan ada yang lihat pertandingan Arsenal melawan Wolverhampton Wanderers gitu. Ketika David Luiz diberi kartu merah langsung oleh wasit tanpa melihat VAR. Itu kejadian lainnya, tapi mungkin itu sama saja untuk bukti laporan khusus seperti itu. Kalau misalkan ada yang kartu merah langsung itu kenapa alasannya. Dan harus dibuktikan dengan video gitu ya, kalau misalkan ada video. Makanya setiap pertandingan lebih bagus itu selalu direkam gitu. Oke, setelah pertandingan beres misalkan ini langsung ada post-match press-con. Ini yang sebelah kiri ya, kalau di layar ada Coach Aji sama Coach Widodo. Nah itu sebelah kiri namanya pre-match press conference. Ini pre-match ya, pre-match press conference. Itu ada dari kedua tim, tapi satu-satu juga tidak apa-apa, tergantung regulasi. Yang sebelah kanan kalian atau bapak-bapak, ibu-ibu atau Ananda itu ada yang namanya post-match press conference. Ya, itu ada Ryuji Utomo dan pelatihnya yang waktu kemarin yang baru ya memberikan
respon kepada media terkait pertandingan yang tadi sudah dijalankan. Oke, mungkin seperti itu ya secara garis besar pada pembahasan matchday kali ini. Terima kasih sudah setia untuk melihat, menonton ya. Kalau misalkan kurang puas atau misalkan untuk ingin berdiskusi lagi tentang buat penyelenggaraan sepak bola, bisa dicatat nomor saya, nanti WhatsApp saja, ini WhatsAppnya aktif ya, di WhatsApp boleh, nanti kita ngobrol lah yang pertandingan seharusnya seperti apa. Oke, terima kasih, saya serahkan pada moderator Bu Windy. Baik, terima kasih atas pemaparannya. Nah, di sini kalau kita lihat Pak Iqbal selain sharing pengalaman beliau juga memang dunia olahraga juga sesuai dengan jurusan beliau ya. Nah, baik. Sebenarnya sebelum kita membedah pertanyaan dari audiens, ini ada satu hal yang saya suka penasaran gitu kalau melihat sepak bola. Nah, Pak Iqbal begini, kalau pas di marching in itu ya, suka para pemain itu kan ada anak-anak kecil. Nah, sebenarnya anak kecil ini kenapa ada dan fungsinya untuk apa gitu ada? Kalau lagi marching in itu kan para pemain diikutin sama anak-anak kecil ya. Jadi Ya, satu pemain satu anak gitu. Nah, sebenarnya fungsinya apa sih ada anak-anak kecil ini? Atau sebagai pemanis kah? Atau memang ada tujuan tertentu dari segi sepak bola itu sendiri? oke, mungkin ini pertanyaan bagus ya. Jadi kenapa ada namanya player escort ya? Kalau misalnya di sepak bola namanya player escort, biasanya kan anak-anak kecil ya yang jadi player escort. Jadi mungkin tujuannya player escort ini untuk menginspirasi para anak-anak kecil ini untuk menjadi seorang pemain sepak bola. Dan yang namanya player escort biasanya itu eh, anak-anak dari SSB. SSB itu sekolah sepak bola lah. Nah, biasanya itu. Jadi untuk menginspirasi dia gitu untuk terus selalu bermain sepak bola, mungkin suatu hari dia bisa menjadi seperti yang di pinggirnya gitu. Memang itu istilahnya kewajiban sih dalam setiap pertandingan harus ada player escort, mungkin seperti itu. Dan banyak ya pemain-pemain dunia gitu. Contoh lah ketika itu ada Anthony Martial kalau nggak salah, dia juga waktu kecilnya menjadi player escort juga. Kylian Mbappe juga sekarang di PSG ya, waktu itu pernah menjadi player escort dari Cristiano Ronaldo gitu. Sekarang kan kalau disandingkan sudah satu level lah dengan Cristiano Ronaldo. Jadi secara psikologi mungkin merangsang anak untuk terus berlatih, terus berjuang dan untuk bisa menjadi seperti idolanya mungkin. Mungkin seperti itu, Bu Intan. Oke, terjawab sudah ya rasa penasarannya. Jadi kalau suka lihat tuh ini ngapain ya, apa fungsinya gitu. Ternyata memang untuk memacu mereka agar tetap menyukai, yang udah punya bakat menumbuhkan bakatnya, mungkin seperti itu ya. Baik. Nah, kita lihat di sini sudah ada pertanyaan yang ada dua pertanyaan. Nah, ini ada dua pertanyaan panjang-panjang ya ternyata. Baik, dari Pak Guntur Widianto. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Guntur atas pertanyaannya. Super sekali Pak Iqbal, sangat luar biasa pemaparan materinya dan sangat luar biasa juga pengalaman Pak Iqbal sebagai MC di beberapa kompetensi sepak bola pro Indonesia. Terima kasih atas pujiannya. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana caranya jika kita ingin bekerja atau bertugas sebagai perangkat pertandingan sepak bola pro, entah sebagai MC, GC ya? Oke, General General Koordinator. Koordinator ya, Iya, GC, baik. GC. Referee atau asisten referee, apakah alumni SMK bisa menjadi bagian
sebagai perangkat pertandingan? Wah, ternyata ini pertanyaannya ada 2 beranak. Dan jurusan apa aja yang bisa ngeling sebagai perangkat pertandingan? Karena selama ini saya belum pernah mendapatkan informasi lowongan pekerjaan sebagai perangkat pertandingan sepak bola pro. Nah, seperti itu. Apakah alumni SMK bisa menjadi bagian dari perangkat pertandingan? Jurusan apa aja katanya yang kira-kiranya ngeling gitu sebagai perangkat pertandingan? Silahkan Pak Iqbal. Baik, pertanyaannya bagus sekali ya, tapi saya garis bawahi itu tidak pernah ada lowongan pekerjaan sebagai perangkat pertandingan sepak bola gitu ya. Jadi bukan pekerjaan yang seperti pada umumnya gitu, bukan kita melamar pekerjaan itu ya, tapi kita melewatinya lewat berbagai macam tes. Oke, pertanyaan pertama ya mungkin jika kita ingin bekerja atau bertugas sebagai perangkat pertandingan entah sebagai MC atau referee, bagaimana caranya? Oke, yang pertama kita mengikuti kursus yang diselenggarakan oleh dari yang terbawah dulu oleh asosiasi kota atau kabupaten, lanjut ke asosiasi provinsi, baru ke nasional. Oke, saya jelaskan ya. Untuk MC itu satu, kita mengikuti kursus ya. Kursusnya ini biasanya diklat misalkan 1 minggu gitu. Nah, kita belajar di situ kompeten. Kalau misalkan kita lulus, kita dapat yang namanya sertifikat. Nah, GC mungkin sangat jarang. Tapi biasanya orang yang menjadi GC itu pasti kebanyakan punya yang namanya sertifikat match komisioner. Kebanyakan ya. Di liga-liga 1 pun begitu. Jadi ada lagi pembekalan tentang GC. Oke, biasanya kalau di klub profesional GC itu adalah orang yang selalu menjadi istilahnya ketua panpel di suatu klub tersebut gitu. Jadi kalau misalnya ada tim A, GC-nya pasti dia. Nah, itu yang dididik oleh PT Liga biasanya untuk menjadi GC. Sama. Jadi tingkatannya kalau untuk referee atau asisten referee, misalkan wasit nih. Wasit itu ada wasit C3 dulu. C3 itu adalah wasit daerah. Jadi dia bisa bertugas atau mungkin kalau kata Pak Guntur bekerja ya, itu ruang lingkupnya hanya di kabupaten saja. Kabupaten atau kota. Itu untuk yang asosiasi kota atau kabupaten. Lanjut lagi, ada nanti diselenggarakan misalkan oleh provinsi atau misalkan oleh sama Askot atau Askab, itu membuka kursus untuk C2. C2 kan tadi C3, sekarang C2. C2 ini jika lulus dia bertugas nanti di ruang lingkup provinsi. Jadi ruang lingkupnya tambah besar. Naik lagi jadi C1 ya. Nah, ini C1 ini yang menyelenggarakan itu langsung dari federasi pusat biasanya. Tahun sekarang mungkin dirapihkan pusat. Jadi pihak provinsi mengirimkan fasilitasi terbaik C2 untuk mengikuti C1. Nah, di situ berarti ruang lingkupnya dia sudah bisa berhak bertugas ke seluruh Indonesia kalau C1. Tapi apakah yang C1 bisa turun di tugas di kabupaten? Bisa, ke provinsi bisa. Tapi kalau misalnya dari C3 bertugas ingin C1 itu tidak bisa. Jadi ada tahapan-tahapannya. Lanjut terus, apakah alumni SMK bisa menjadi bagian sebagai perangkat pertandingan? Oh, bisa. Bisa. SMK bisa. Asal tadi mengikuti kursus gitu ya. Mengikuti kursus yang dilaksanakan oleh Askab atau Askot atau Asprop itu bisa. Nah, jurusan apa saja yang ngeling sebagai perangkat pertandingan? Nah, tidak ada batasan jurusannya, mau jurusan apapun bebas. Yang penting dia mampu, dia tahan, fisiknya bagus dalam mengikuti nanti kursus dan dinyatakan lulus, itu fine-fine saja. Tapi ada penelitian ya, tahun 2000 berapa itu saya lupa lagi, sekitar 2010-an.
Jadi di dalam penelitian itu diterangkan bahwa keputusan seorang referee atau wasit itu bisa dilihat dari jenjang pendidikannya. Semakin jenjang pendidikannya tinggi, keputusan untuk mengambil suatu misalkan pelanggaran atau apapun itu berbeda. Ya, terus dari cara berbicara kepada pemain tim itu dari pendidikan itu berbeda. Itu menurut penelitian ya. Tapi itu pun bisa kalau misalkan saya minder, masa sih kudu S1? Enggak, SMK juga bisa. Nah, learning by doing gitu, berdasarkan pengalaman pun nanti akan selalu mengikuti lah. Oke, yang penting mau belajar sih sebenarnya mau apapun itu ya. Oke, seperti itu Pak Guntur yang bisa saya jawab. Silahkan Bintan, Baik. kalau ada pertanyaan lagi. Ya. Seperti itu katanya Pak Guntur ya, mau lulusan SMK itu bisa, yang penting memang dia punya minat, apalagi punya bakat di situ, ada kemauan ingin belajar, tapi tetap harus melalui pelatihan dulu agar tidak asal-asalan ya tentunya. Nah, pertanyaan selanjutnya dari Pak Maulana Taufik Yunus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang ingin ditanyakan, dalam suatu pertandingan, bolehkah MC menginstruksikan wasit karena terlalu banyak ketidakcermatan dalam memimpin pertandingan? Nah, kemudian pertanyaan yang selanjutnya adalah, bagaimana peran dan pelaporan MC sesuai kode etik menyikapi jika di suatu pertandingan salah satu tim tidak mau melanjutkan pertandingan atau melakukan protes keras dan tidak bisa menerima terhadap rekapitulasi match summary match day dikarenakan banyak keputusan wasit yang dianggap malah menguntungkan kepada tim lawan. Nah, 2 pertanyaan sepertinya dari Pak Guntur sama Pak Maulana aja udah ada 4 pertanyaan ya. Oke, silakan Pak Iqbal. Oke. Bagus ya. Mungkin pertanyaan ini biasanya ada di pertandingan amatir ya. Seperti ini, jadi banyak misalkan tidak puas dengan keputusan wasit dan sebagainya lah. Yang pertama adalah, bolehkah ya saya menginstruksikan wasit karena ketidakcepatan dalam itu bukan ranah saya itu bukan ranah match komisioner untuk menginstruksikan wasit misalkan karena kenapa misalkan ada banyak miss gitu. Itu ranahnya adalah inspektur wasit atau referee asesor gitu. Itu tugasnya. Kalau misalkan banyak error ya berarti tanya ke referee asesor ya. Mungkin nanti setelah karena banyak error nih, kan pasti juga manusia ya. Adanya wasit itu untuk istilahnya mengurangi error gitu misalkan ya. Nah, balik lagi pertanyaan itu, misalkan ketidakcermatan wasit itu ranahnya dari referee asesor. Nah, dari referee asesor kan penilai wasit. Kalau misalkan si wasit itu banyak miss, nanti referee asesor dia melaporkan sesuai dengan apa yang dia lihat dan kejadiannya di lapangan. Misalkan contoh ya, wasit itu boleh dikatakan kurang baik lah, otomatis nanti pertandingan selanjutnya dia tidak akan ditugaskan lagi. Mungkin jalurnya seperti itu karena track record pertandingan kemarin mungkin banyak yang tidak puas atau terlalu banyak error dari penilaian referee asesor. Nah, di situ nanti federasi atau nanti yang komisi wasitnya akan menilai, oh ini nggak layak lagi untuk memimpin pertandingan. Baiklah, untuk minggu ini kita suruh istirahat dulu aja gitu ya, biar pikirannya fresh lagi gitu lah gitu. Itu terus selanjutnya jika tidak mau menyikap
menyikapi jika di suatu pertandingan salah satu tim tidak mau melanjutkan pertandingan atau melakukan protes keras. Misalkan di regulasi biasanya tercantum, misalkan protes nih, dia tidak mau bermain lagi. Ya kita himbau dulu, ayo ke lapang. Kalau misalkan secara persuasif tidak bisa, ya kita tegakkan yang namanya regulasi. Sesuai regulasi biasanya kalau ada pemogokan tim itu kita tunggu 5 menit. Kita tunggu 5 menit untuk main kembali masuk ke dalam lapangan untuk bermain seperti biasa. Nah, kalau misalkan sudah 5 menit dia tidak mau melanjutkan permainan, ya sudah berarti kita tinggal bikin laporan saja sebagai match commissioner bahwa tim A melakukan pemogokan sehingga pertandingan terhenti di menit sekian ya dengan skor sekian. Udah selesai, kita laporkan kepada federasi. Nah, dari situ nanti federasi melihat ini kenapa nggak mau melanjutkan pertandingan dan sebagainya. Otomatis ketika tidak mau melanjutkan pertandingan, balik lagi seperti minggu kemarin, ada denda yang menanti tim tersebut. Ya, begitu. Jadi di situ diregulasi, biasanya dijelaskan ya dendanya berapa, misalkan untuk pemogokan dan sebagainya. Nanti disidangkan di namanya komisi disiplin ya, nanti komisi disiplin menyidangkan hal ini kenapa bisa sampai terjadi, nanti errornya di mana, nanti keluarlah hukuman pertandingan. Biasanya pemogokan mungkin udah pasti mungkin denda, terus bisa jadi pengurangan poin di mana hasil sidang komisi disiplin nanti, dan laporannya pun berdasarkan hasil dari laporan match komisioner yang ada di lapangan. Mungkin seperti itu jawabannya dari Pak Topik, Bu Intan. Baik, terima kasih jawabannya Pak Iqbal. Oke, kalau kita punya banyak waktu sebenarnya banyak sekali yang ingin bertanya mungkin di sini ya, dan banyak sekali yang bisa dibedah mengenai dunia sepak bola khususnya di sini ya. Baik, apakah ada closing statement dulu Pak Iqbal sebelum kita mengakhiri webinar kali ini? Maaf Pak Iqbal, itu masih di mute. Sorry. Oke. Mungkin dari kemarin terus sampai sekarang lebih kurangnya jadi tahu gitu, bahwa pertandingan sepak bola itu seperti ini gitu. Tidak seperti melihat misalkan di layar televisi hal-hal yang negatif terus misalkan. Ternyata mungkin kalau misalnya dibedah tidak seperti itu juga, bahwa pertandingan sepak bola itu mungkin yang dilihat turunnya meribut wae gitu kan, misalnya penontonnya selalu membawa player dan sebagainya. Coba sebetulnya kita sudah memberikan istilahnya pencegahan yang maksimal lah tentang rule yang bagaimana ketika nanti dalam penyelenggaraan pertandingan itu sudah ada SOP-nya masing-masing. Tinggal berarti mungkin yang menonton di sini menyebarkannya kepada halayak ramai bahwa ini tuh begini loh, pertandingan sepak bola ini yang nggak boleh, ini yang boleh. Kalau misalkan ada yang tadi pertanyaannya seputar bagaimana tim ini kalau begini, bagaimana ini tim ini kalau protes, itu sudah ada jawabannya dan tertuang di dalam regulasi. Ya. Jadi biasanya kalau kadang saya suka misalkan kalau pernah pengalaman itu beres match itu saya pulang misalkan ke tempat asal atau di jalan lagi duduk terus dengerin orang ngomong tentang sepak bola pertandingan hari ini gimana, banyak spekulasi gitu. Saya hanya tertawa saja kan. Sebetulnya kalau misalnya kita sudah tahu aturan seperti itu, ya sudah gitu. Karena banyak orang yang mungkin belum paham gitu bagaimana tentang persepak bolaan ini, hanya bisa istilahnya berkata-kata tanpa tahu gitu ilmunya seperti apa. Jadi mungkin yang mengikuti di sini tolong nanti bisa menyebarkan sedikit ilmunya dari saya untuk persepak bolaan kita lebih maju lagi gitu ya, terutama di Kabupaten Subang lah. Terima kasih Mas Intan. Baik Pak Iqbal, nah itu ya seperti yang Pak Iqbal telah jabarkan.
ketidaktahuan itu ternyata ya yang membuat informasi menjadi simpang siur yang pada akhirnya bagi orang-orang terutama yang pro terhadap tim ini, pro terhadap tim ini, orang awam kan melihatnya hanya dari segi atau kacamata orang yang tidak tahu aja, sebagai penonton aja, cuma melihat dari segi negatifnya tanpa tahu kalau ternyata suatu pertandingan itu mau pertandingan yang kecil apalagi yang besar itu ternyata banyak hal yang harus dipersiapkan, diperhatikan gitu ya. Mulai dari sebelum, pada saat, bahkan sampai sesudahnya. Nah, baik seperti itu menarik sekali ya ternyata. Ya, tapi karena keterbatasan waktu, apa mau dikata, terima kasih untuk para audiens yang sudah hadir menyaksikan webinar kami. Ibu instruktur ya, Ibu Eda dan Bapak instruktur Pembagus, terima kasih atas waktunya. Semuanya jangan lupa untuk mengisi link absen yang sudah di-share oleh host ya. Baik, tetap jaga kesehatan. Semoga corona cepat berlalu agar dunia sepak bola bahkan aspek lainnya pun bisa kembali normal ya. Terima kasih. Saya cukupkan. Saya kembalikan kepada host hari ini. Silahkan Ibu Windu. Baik, terima kasih kepada Ibu Intan dan Pak Iqbal atas pemaparan materi hari ini. Pak Iqbal, materinya sangat bermanfaat sekali ya buat kita semua ya. Setidaknya kita bisa menjadi seorang pemain yang baik dan jadi penonton yang baik pula ya. Pada saat kita nonton pertandingan, kita harus jadi penonton yang baik. Pada saat kita jadi pemain, kita harus jadi pemain yang baik dan mengikuti aturan gitu ya. Sekali lagi saya mengingatkan ya kepada para peserta untuk mengisi presensi yang sudah saya share dan saya ucapkan terima kasih banyak, terima kasih kepada seluruh partisipan sekali lagi ya yang sudah hadir hari ini, ikut join dengan kita dan ini mungkin presentasi kita yang terakhir ya, tidak akan ada presentasi lagi dari kita, mungkin nanti lain waktu saja mungkin akan ada lagi. Untuk selanjutnya saya akan tutup webinar hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.